perebutan lokasi Sentosa ya. Ini kayak udah jadi rival abadi mungkin ya di FFIM 2021 Fall kali ini. Tapi kalau misalkan kita lihat dari minimap, sebenarnya posisi mereka itu memang saling berjauhan. Cuman chance-nya buat ketemu sih bisa aja ketika mungkin dari The Prime Esports udah selesai looting di bagian mercusuar bagian atas, kemudian pengen coba nabrakin ke arah parkiran di dekat Sentosa ya. Cuman kalau kembali lagi ya, karena tadi mungkin bisa gue bilang The Prime kurang begitu mendapatkan poin yang cukup maksimal. Jadi kayaknya sih di ronde keempat kali ini mereka harus sedikit bermain berhati-hati, Bigan. Iya ya, sekalipun di game pertama tadi kedua tim ini turun di area yang sama di Sentosa, tapi tidak terjadi fight karena dari kedua tim juga rotasinya berbeda. Mereka melakukan di areanya masing-masing di Sentosa. Si EVOS Immortalnya ke kanan ke area Cape Town dan The Prime-nya ke area kiri. Iya. Tapi tadi nyaris banget ya, hampir aja kejadian fight lagi. Cuman kalau misalkan kita sedikit berbelok ke Cape Town, tadi kan kita ngomongin Sentosa tuh, ada dua tim ya kan, ada EVOS sama ada The Prime. Nah kalau kita lihat di area Cape Town, sebenarnya ada dua tim juga yang saling berdekatan, ada Red Bull Rebellion dan juga West Bandit. Sama seperti di game pertama sebelumnya. Kalau gue lihat-lihat kayaknya dari secara drop zone ya tidak ada perubahan sama sekali dari setiap tim. Mungkin yang menjadi berbeda adalah kemungkinan Rosugo harusnya udah tahu nih bahwa di game pertama tadi Rim 6 Village itu kosong dan mereka seharusnya bisa lebih paham lagi karena ini bermuda kedua, tidak ada lagi match day selanjutnya. Mereka seharusnya bisa lebih cepat dari hangar dan melakukan looting lebih cepat lagi untuk masuk menuju ke area Rim 6 Village. Karena kalau kita tahu Rim 6 itu sendiri area pojok tapi memang lootingannya juga kaya ya. Betul. Tapi kalau misalkan lu ngomongin Rim 6 Village, bisa aja Rosugo langsung rotasi ke sana karena memang kosong. Cuman hati-hati juga karena kemungkinan besar Rimo bakalan nyusulin juga ke arah Rim 6 Village. Karena tadi kalau misalkan gue lihat sebenarnya dari Rimo itu mereka kan drop poinnya di area Clock Tower. Betul. Jadi bisa aja nih dari Clock Tower mungkin aja berbelok ke hangar atau mungkin ke Rim 6 Village atau mungkin ke arah Factory. Cuman kesempatan ataupun chance-nya sih menurut gue bakalan dari tim Rimo ini bakalan belok ke arah Rim 6 Village buat ketemu dengan Rosugo, Bigan. Nah itu dia salah satu apa ya risiko terbesar ketika lo ngedrop langsung di area Rim 6 atau misalkan rotasi masuk dulu ke Rim 6 terus keluar lagi dari area Rim 6. Memang bakal terjadi pemotongan rotasi karena kalau udah terkunci di Rim 6 itu bakal susah buat kemana-mana lagi. Tetapi kita sudah mulai mendapatkan first blood, ternyata ada dari tim Kings Esports yang berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi pertamanya. Dan kalau kita lanjutin lagi nih bahas-bahas soal Rim 6 Village dengan kayak gue ingat tim NXL Liga Game selama fase regular season mereka memiliki drop zone di area Rim 6 Village dan mereka juga sempat beberapa kali rotasi mereka dipotong oleh tim Aura Ignite yang mana mereka turun itu di area hangar karena posisi Mil itu udah dikuasai sama anak-anak dari SES Alpha Inc. Nah, hal yang sama juga kemungkinan akan terjadi kalau misalkan dari tim Rosugonya setelah dari hangar melipir ke area Rimna melalui Rimo Arjunanya juga menuju ke arah sana di waktu setelah Rosugonya masuk. Hal yang jadi bahaya adalah ketika Rosugonya nanti mau keluar dari Rim 6 dipotong oleh tim Rimo Arjuna. Iya, itu yang bakalan jadi bahaya juga ya. Apalagi kalau misalkan lu tadi sempat bilang juga Rim 6 Village merupakan satu tempat yang bener-bener banyak banget dari segi resource-nya ya. Cuman kembali lagi ketika lu berhasil udah masuk ke area Rim 6 Village, lu pengen lepas ke sana tuh kayak udah susah banget. Pilihannya ya lu tinggal nabrakin orang yang mungkin ada di depan posisi lu atau kemungkinan terakhir yang paling berat banget ya lu cuman bisa renang mungkin ke arah Mars Electric atau mungkin lu melipir ke hangar atau ke observatory sekalian. Nah itu dia, tapi ternyata ngomong-ngomong soal Rim 6 dari tadi ternyata Rimo Arjuna yang masuk sampai ke ujung dari Rim 6 Village. Kita belum melihat juga keberadaan dari tim Rosugo Esports yang sebetulnya tadi kalau misalnya mereka itu lebih dulu seharusnya masuk menuju ke area Rim 6 Village. Kayaknya dari kedua tim ini nggak ketemu dan kita juga masih belum melihat posisi dari Rosugo Esports setelah melakukan looting di area hangar menuju ke arah mana. Dan kalau kita lihat juga Kings Esports melakukan rotasi cepat dari area utara mini map menuju ke area Clock Tower, areanya dari drop zone-nya Rimo Arjuna, melakukan rotasi cepat menuju ke area tengah dan ini terjadi pergantian pemain yang mana Straw Hat
Kalau boleh gue bilang untuk pada babak play-in kali ini sang kapten belum bisa menunjukkan performa terbaiknya sampai akhirnya harus digantikan oleh seorang Rules. Ada apa kapten ini? Waduh, mungkin faktor kelelahan juga bisa ya. Tapi kita bakal menyaksikan juga nih Bigan, kira-kira dengan pergantian pemain yang dilakukan oleh King Esports dari Straw Hat digantikan Rules, apakah akan membawa satu dampak yang cukup positif untuk King Esports? Itu yang masih jadi pertanyaan gue. Cuman kalau misalkan ngomongin dampak positif, kemungkinan besar iya, karena at least di sini kalau misalkan lu lihat di sini masih 47 orang, karena satu orangnya tersebut itu udah di first blood berhasil didapatkan oleh Kings ya, satu player dari mereka ya. Iya ya, dari tim sendiri itu berhasil dapetin 1 kill ya, entah dari tim yang mana gue lupa. Dan kalau ngomongin soal pergantian pemain yang bakal membawa perubahan, seharusnya iya, karena pergantian pemain itu dilakukan ketika misalkan salah satu player mengalami entah itu gangguan ataupun permainan yang kurang maksimal, dan harapan dari si pengganti ini adalah menutupi kekurangan tersebut, dan itu yang kita harapkan dari Kings Esports. Itu yang diharapkan oleh coach dari Kings Esports dengan masuknya Rose menggantikan sang kapten dan memberikan ban kapten mungkin ke Rose sendiri atau ke player yang lain. Ya berharap performa dari Kings bisa kembali di 3 round terakhir, karena kalau gue lihat di round 1, 2, 3 ngerasa kayak wah ini bukan Kings banget nih, bukan Kings yang gue lihat di fase reguler kemarin. Oke. Berarti itu udah kelihatan juga ya kira-kira bakalan seperti apa. Ya. Tapi kalau misalkan dilihat-lihat sih mungkin ini bakalan jadi satu hasil yang bener-bener positif. Dan kalau misalkan kita sekarang agak melihat ke arah Pochinok, Bigan, ternyata sudah ada peperangan dari Kings yang bakalan nyambung ke arah Rosugo. Waduh, ini dia ternyata Rose yang baru masuk harus sudah terpulangkan ke arah lobby langsung terending. Ternyata Gamon di sini masuk menggantikan seorang Seon. Keongnya harus tertumbangkan, Gamonnya masih menggulung bajunya, sementara Keong sulit untuk diselamatkan. Gamon masih harus menggulung bajunya kembali. Baiknya bertumbangkan dan bakal dirasa bisa-bisaan oleh anak-anak dari tim Kings Esports. Gamon rata sudah, ternyata Rosugunya harus sudah tumbang di posisi ke-12 karena ternyata mereka hanya bermain dengan 3 player saja. Wah, ini sih yang barusan dari tadi kita obrolin, Bigan. Pada akhirnya Kings udah bisa menunjukkan eksistensinya. Walaupun tadi kalau misalkan kita lihat dari arah minimap, sebenarnya Kings itu posisinya berbahaya banget. Rosugo ada di tower, Rosugo punya satu kompon, sedangkan Kings itu mereka kayak open field ya kan. Dia harus mempop beberapa duelnya untuk pertahanan diri. Cuman yang bagus dan menarik adalah dari Kings ternyata ada satu lemparan yang berhasil mengenai 2 orang dari player Rosugo Esports, dan pada akhirnya ketika tersisa 1 aja di situ dari King Esports langsung coba eksekusi dengan cukup cepat, dan pada akhirnya di situ dari King Esports berhasil melumatkan Rosugo. Ya, sebuah kesulitan juga dialami oleh Rosugo karena memang secara jumlah player dia udah kurang dari awal, dan ternyata keputusan mereka melakukan rotasi cepat dari hangar menuju ke area depan dari Mars Electric pun ternyata beralasan karena mungkin mereka hanya masuk dengan 3 player saja. Mereka tidak melakukan looting lebih lama di area yang lain karena resiko buat ketemu sama tim yang lain ketika rotasi ini bakal jadi sebuah kerugian. Tetapi alih-alih mereka staycation di area tower pun ternyata ada yang nabrakin. Iya, ada yang nabrakin ya. Padahal udah bermain dengan cukup aman niatnya ya kan. Tapi memang mungkin dari Kings udah kayak pengen ya udahlah kita rotasi kemana aja. Tadi dari Clock Tower terus pindah ke Factory, pindah lagi ke Mars Electric. Kok ada musuh, udah tabrakin aja, nggak masalah ya kan. Soalnya emang bener-bener apa ya, bisa dibilang satu pergantian pemain ini bener-bener ngerubah permainan dari Kings Esports itu sendiri. Tapi kalau misalkan kita lihat di area jembatan Sentosa, di sini EVOS masih coba mengamankan beberapa vehicle yang mereka miliki. Dari seorang Mars juga kayaknya sih kalau misalkan lewat, ini nggak tahu nih Best Bandit bakal nembak atau enggak. Udah ditembak, bahkan ternyata mobilnya pun terbakar lagi-lagi untuk kedua kali. Jadi bermudah kali ini posisi vehicle yang diambil oleh EVOS Immortal harus dihancurkan. Bedanya tadi untuk di game pertamanya mereka langsung rata oleh 2 tim sekaligus, tetapi kali ini satu orang Mans berhasil untuk mengamankan dirinya di balik sebuah beton jalanan, dan posisinya sayang sekali satu orang di sana, Rasyah ya, harus terpisah dari rekan-rekannya. But it's okay, Rasyah harus lebih hati-hati karena di atas juga masih ada, di atas bukit Mars Electric ya, di sana sudah ada tim The Prime Mans yang masuk menuju area Pochinok kali ini bersama dengan 2 orang rekannya. Dan di Pochinok ini sudah terjadi banyak banget penumpukan tim.
Yes, betul banget. Dari EVOS yang tadi setelah rotasi dari arah Sentosa, dia langsung coba masuk ke area Pocinok. Walaupun tadi ketika mereka pengen masuk ke Pocinok sempat ada beberapa gangguan yang dilakukan oleh West Bandit, sehingga sempat beberapa vehicle yang sudah diamankan oleh EVOS ini malah ternyata hancur. Jadi mungkin beda cerita kalau misalkan vehicle-nya dari EVOS Immortal ini nggak dihancurin sama West Bandit. Mungkin mereka bakal apa ya, ke arah factory mungkin, atau dia pengen coba ngamanin lokasi lain. Cuman karena udah dihancurin, mereka udah nggak bisa kemana-mana. Kalau misalkan mereka maksain buat berpindah dari Pocinok, itu juga kayaknya bakalan susah karena memang bener-bener rame banget. Ya udah, mereka akhirnya stay along di sekitaran Pocinok. Yang kita lihat tadi itu udah bener-bener rame banget, kurang lebih 4-5 tim nih guys. Ini kalau misalkan zona ketiganya masih ke Pocinok lagi, gue yakin sih gue bakal apa ya, susah banget buat ngambil nafas. Oh, ini jadinya The Bloody Pocinok. itu bahasa baru, tapi memang permainan mereka ini ngasih kerjaan buat gua. Oke, kenapa tuh? Kerjaan buat gua terus jerocos gitu ya kan, terus ngomong terus, karena pertempurannya ini pasti nggak bakal berhenti. Percaya atau tidak, ketika salah satu yang melakukan race ke arah kompon lawannya, terparty bakal terjadi. Ini kemungkinan buat terparty sih gue setuju kan. Ini bakalan bisa banget chance-nya buat kejadian, karena ini kalau misalkan dilihat dari minimap pun lokasi mereka itu juga nggak saling berjauhan sebenarnya. Cuman yang jadi masalah di sini kayaknya nggak cuma terparty doang sih, mungkin ada fourth party, five party, itu banyak banget kan. Iya, tetanggaan, soalnya mereka itu masih satu RT itu kompleknya. Iya. Jadinya kalau misalkan ada berisik tuh pasti kedengeran, disamperin. Nah. Terparty, four party itu bakal terjadi dan tidak menutup kemungkinan mengundang tim-tim seperti yang tadi masih ada di luar, The Prime Esports, West Bandits juga bakal masuk kalau misalkan ada tanda merah di minimap mereka itu terus-menerus dan banyak. Iya, tapi ini coba kita bikin skenarionya ya. Misalkan di Pocinok ini pada perang nih, First Rider ketemu Red Bull Rebellion, EVOS-nya join, terus DG-nya join juga. Tapi kita simpan dulu bukan, karena ternyata di sini Iko Esports bakalan berhadapan dengan Rimo Arjuna. Yes, ternyata di sana seorang Randy harus ditumbangkan dengan tembakan drone gocai dengan snipernya masih coba untuk diselamatkan terlebih dahulu di balik sebuah glue wall. Sementara Yudhishthira juga sudah bertugaskan untuk melakukan pengintaian secara tim Iko Esports. Granat disiapkan, Freya melemparkan sebuah ledakan, mengirim menuju ke arah seorang Koja, dihancurkan. Ternyata tergeleset dengan sebuah curve yang sangat mematikan, 3 peluru langsung masuk menuju ke ubun-ubun, bahkan langsung dirasa oleh Iko Esports. Tentunya kali ini bercara dalam, dapetnya ditembak oleh seorang ombak menuju ke arah tim Primo. Randy-nya harus ditumbangkan ternyata, bahkan Freya-nya harus terus ending, dan 2 orang dari tim Primo Arjuna sudah melarikan diri menjauh dari area pertempuran. Waduh. Padahal tadi kita ngomongin yang potensinya bakalan perang itu ada di area Pocinok. Ternyata kita salah prediksi. Malah yang di luar circle ini ada Iko dan juga Rimo, mereka perang duluan. Dan pada akhirnya di sini Iko mendapatkan sebuah keuntungan juga karena berhasil mendapatkan 2 poin kill tambahan ya. Dan at least di situ langsung memukul mundur pemain dari Rimo Arjuna tersebut, dan kemungkinan besar mereka untuk bertahan. Jika memang circle-nya bener-bener ada di Pocinok, itu bakalan susah banget, karena lu lihat sekarang di Pocinok itu komponnya udah bener-bener hampir seluruhnya dikuasai. Jadi buat tim yang mau datang ke Pocinok, mau nggak mau mereka harus ngerebut komponnya dari tim yang lain. Mungkin ada beberapa yang kosong, kayak kalau kita lihat dari minimap ada rumah ayam yang depan yang masih kosong, tapi perjalanan menuju ke sana itu nggak bakal aman. Perjalanan menuju ke Pocinok pun kalaupun masih ada komponen kosong itu nggak bakal aman. Setiap tim sudah punya komponennya masing-masing. Bahkan kita melihat dari Jack dan juga Mr. Home pun ini dekat banget gitu loh. 2 kompon satu komplek dikuasai oleh tim EVOS Immortal. Satu komplek juga dikuasai oleh RBR. Bahkan West Bandits pun kali ini berhasil masuk dengan selamat menuju ke area Pocinok. Dan ternyata di luar juga sudah mulai ada pertempuran yang mana Gods dari tim Aura Ignite harus ditumbangkan. Tapi kita masih belum melihat juga pertempuran di area luar daripada Pocinok, yang mana dari tim Aura sendiri yang baru mau masuk ke area Pocinok ini menghadapi kesulitan yang sangat-sangat menyulitkan. West Bandits ternyata sudah mulai komit untuk masuk pada cara pertahanan dari lawannya di arah depan sana dengan berbekal M79 juga. Tapi kita berpindah ke arah tim Aura Ignite yang harus terarm oleh Iko Esports. Bakal menjadi pertempuran 4 lawan 4. Seharusnya kali ini ada Imgat yang masih menggulung medkitnya, sang MVP di round yang ketiga tadi. Berhasil membawa timnya juga mendapatkan Buya. Abax berhasil mendapatkan Sauza di arah yang lainnya.
zonanya jauh dari area factory dan harus masuk ke dalam Pochinok ternyata, Bung Arman. Yes, betul sekali Bigan, dan kita bentar lagi kayaknya bakal nyaksiin pertarungan yang bener-bener panjang, apalagi di sini Aura yang pengen masuk ke circle, dia sempat ketahan pergerakannya dengan Iko, dan Iko pun di sini udah sadar dan kayaknya bakal dilempar grenade nih. Udah mulai pecah. Jebret di arah depan sana Imkat berhasil merupakan seorang kucai dengan sebuah ledakan granat yang sangat luar biasa mematikan. Lihat ini balik sebuah Krono bakal melakukan ini ke arah lawannya, sementara Koja sudah terbaik seharusnya posisinya, tetapi ada tembakan juga dari arah luar karena The Pillars Gladius ikut-ikutan menembak menuju ke arah tim Aura Ignite dan juga Eko Esports di arah dalam sana. Satu orang terakhir tentunya bakal dikunci habis-habisan oleh seorang Deadly, tapi Deadly pun ternyata didapatkan oleh HMXD karena dari arah atas dipantau habis-habisan, terheadshot di sana. Gitar kupetik basku betot. Hey, nona cantik sini guns headshot dengan sebuah senjata parafalnya yang mematikan, tapi Ekonya tidak mampu selamat kembali karena Aimgun memasang trap, sebuah landmine yang menyulitkan untuk tim Eko Esports selamatkan. Dia juga harus sudah terkena down karena zonanya begitu sakit. The Prime ternyata bertempur di sana. Amerta begitu low, sudah masuk ke arah pertahanan dan lawannya ternyata Aura harus tumbang terlebih dahulu. Hey you, tersisa sendirian dari tim The Prime kali ini. Masuk Evote-nya ternyata tumbang di posisi ke-8 bersama dengan The Prime di posisi ke-7 First Rider yang kali ini mengamankan area lantai 2 yang memiliki vision yang lebih luas tentunya dan bakal memiliki advantage lebih besar lagi, Bung Arman. Yes, bener banget. Fight yang lumayan panjang tadi berhasil terjadi di Factory, dan ternyata barusan ada fight lagi di mana dari seorang Anca ternyata berhasil mengeksekusi Lexus Boy dan langsung di ending dengan cukup aman. Dan kalau misalkan kita lihat lagi sekarang West Bandit posisinya udah bener-bener kejepit banget. Dia mau ke arah kanan ada RBR, di arah depan mereka ada First Rider. Nah, mumpung First Ridernya masuk ke rumah beton, ini sebenarnya jadi satu kesempatan buat West Bandit masuk ke dalam rumah L-nya. Dan sekarang perangnya udah mulai pecah lagi, tidak? Ya, RBR juga kali ini menghadapi kesulitan di area tim First Rider yang bakal masuk ke dalam zona selanjutnya, mengunci area pinggiran zona. West Bandit juga kali ini sudah berupaya untuk masuk Souza. Melihat keberadaan tim DK Esports, Ikam sudah tertembak, Ore juga di sana masih berlari, sementara RBR di arah belakang cukup kesulitan. Satu persatu member dari tim DK juga harus ditumbangkan di sana. Abax masih ada asa, tapi depannya sudah ada Kings Kezol sendirian dari arah belakang. Dix-nya ditumbangkan, ternyata di sana ada The Pillars Gladius-nya yang masih survivor 4 menguasai area rumah orang kaya. First Rider juga kali ini berhasil untuk masuk ke 4 besar lagi-lagi. Mereka bakal menguasai area Bermuda. Sudah mulai terlihat ada satu orang trader Kings Esports yang ditumbangkan oleh seorang Ian. Tapi The Pillars Gladius kali ini berhasil mendapatkan 7 poin eliminasi begitu banyak yang bakal berupaya merebut Buaya. Souza juga harus sudah terkena down di sana. Sudah terkena headshot. Helmnya juga harusnya udah hancur, sementara Chelsea di arah atap rumah. Kali ini Mai Putra berhasil merupakan Souza kembali dengan sebuah granat yang dilemparkan menuju ke arah depan sana. Krono satu persatu sudah mulai dipasang oleh The First Rider, tapi zananya bakal menyusut. Granat kembali yang bakal dilemparkan ke arah depan. Coba dipasang dulu, Krononya dipasang dulu, pelontar di sana. Mai Putra berhasil merupakan 2 orang dari First Rider. 2 orang tersisa, bahkan satu lagi dengan sebuah wall langsung diterobos. Tapi HMXD-nya ditumbangkan ternyata di arah depan sana. Masih ada asa, masih ada upaya dari West Bandit juga dengan 2 poin eliminasi. Alfanya ditumbangkan entah dari arah mana, ternyata di atas ada Chelsea yang mendapatkan grounding paling atas. First Rider-nya tereliminasi dan satu orang lagi dari The Pillars Gladius yang berhasil mendapatkan Buya di round kita yang keempat. Wow, congratulations for The Pillars Gladius yang akhirnya berhasil mendapatkan Buya juga setelah pertarungan yang benar-benar sengit banget di area Pochinok berdarah-darah. Karena tadi kalau misalkan dilihat-lihat sebenarnya emang chance dari tim The Pillars berhasil mendapatkan Buya itu emang cukup besar banget, apalagi dari seorang The Pillars HMXD yang memiliki 1 M79 di jarak yang bener-bener pendek banget. Zonanya, zona terakhir juga itu kayak apa ya, damage area ledakan dari M79 itu ya udah bakalan dengan